Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyita Nur Fadilah, NIM 1908308016. Saya dari kelas BSA 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintaksis atau yang bisa disebut dengan ilmu nahu. Yang pertama ada definisi sintaksis. Secara etimologis, kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata. Yang pertama san dan kemudian tetein. San artinya dengan, sedangkan tetein artinya menempatkan. Kata ini kemudian diserap oleh bahasa Inggris menjadi sintaks dengan arti kalimat. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan sintaksis, yang juga diduga kuat diserap dari bahasa Inggris dengan arti cabang linguistik yang mempelajari susunan kalimat dan bagian-bagiannya, atau singkatnya disebut dengan ilmu tata kalimat. Secara terminologis, Krida Laksana menjelaskan definisi sintaksis sebagai pengaturan dan hubungan antara kata dengan kata atau dengan satuan-satuan yang lebih besar dari itu dalam bahasa. Ia menambahkan bahwa satuan terkecil dalam bagian ini atau sintaksis adalah kata. Dalam bahasa Arab, pengaturan antar kata dalam kalimat atau antar kalimat atau jumlah dalam klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu. Bahkan hubungan itu tidak hanya menimbulkan makna gramatikal, tetapi juga memengaruhi baris atau syakal akhir masing-masing kata yang kemudian disebut juga dengan i'rab. Perlu diingat bahwa ilmu nahwu lebih luas dari i'rab, dan i'rab hanya bagian dari pembahasan ilmu nahwu. Menurut Daud, ilmu nahwu atau sintaksis adalah kajian tentang hubungan yang mengaitkan antara beberapa kata dalam satu kalimat serta menjelaskan fungsinya. Sementara pengertian i'rab yaitu huwa tagyiru awakhiril kalimati likhtilafi awamilid dakhilati 'alaiha labdun aw takdiron, yaitu perubahan akhir kalimat sesuai dengan amil yang memengaruhinya, baik dalam bentuk lafaz atau takdir. Yang kedua, ada tataran sintaksis dan hubungan antar tataran sintaksis. Di sini ada bagiannya. Yang pertama, tataran sintaksis. Berbicara tentang tataran sintaksis berarti kita berbicara tentang jabatan-jabatan kata dalam kalimat. Seperti halnya kita telah sering mendengar istilah-istilah seperti subjek, predikat, objek, kata benda, kata sifat, kata keterangan, kalimat pasif, kalimat aktif, dan lain-lain. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah semua istilah tersebut menempati posisi yang sama? Dalam kaitan ini, Perhar membagi tataran sintaksis kepada 3. Yang pertama ada fungsi-fungsi sintaksis, yang kedua ada kategori sintaksis, dan yang ketiga ada peran sintaksis. Yang pertama, fungsi-fungsi sintaksis. Fungsi-fungsi sintaksis dinilai sebagai tataran tertinggi dalam sintaksis. Hal ini mencakup istilah-istilah seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam bahasa Arab, fungsi-fungsi sintaksis kita kenal beberapa istilah, antara lain fa'il, maf'ul bih, naibul fa'il, mubtada, khobar, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, dan lain-lain. Yang kedua ada kategori sintaksis. Kategori sebagai tataran di bawah fungsi-fungsi sintaksis. Hal ini mencakup istilah-istilah seperti kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata depan atau numarelia, dan yang lain-lain. Dalam bahasa Arab, kita mengenal istilah-istilah seperti isim atau nomina, fi'il atau verba, dan huruf preposisi. Ketiganya disebut dengan aksamul kalimat atau jenis-jenis kata. Yang ketiga ada peran sintaksis. Peran dinilai sebagai tataran terendah dalam sintaksis. Hal ini mencakup istilah-istilah yaitu pelaku, penderita, penerima, aktif, pasif, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, sejauh pengamatan penulis, hal ini tidak ditemukan sama sekali.
Kemudian yang kedua ada hubungan tataran sintaksis. Menurut Perhar, secara umum struktur sintaksis itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan yang kemudian sering disingkat menjadi SPOK dalam bahasa Indonesia. Struktur SPOK merupakan kotak-kotak kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa karena kekosongannya. Kotak-kotak kosong tersebut akan diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan peran. Contohnya seperti Ahmad membaca buku di kamar. Ahmad merupakan subjek, membaca merupakan predikat, dan buku merupakan objek, sedangkan di kamar merupakan keterangan. Pengisi fungsi-fungsi itu yang berupa kategori sintaksis mempunyai peran-peran sintaksis yang sudah dicontohkan tadi. Contohnya, kata Ahmad pada contoh di atas memiliki peran pelaku, kata membaca memiliki peran aktif, kata buku memiliki peran sasaran, dan kata di kamar memiliki peran tempat. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah struktur sintaksis selalu berurutan SPOK seperti di atas? Apakah ketempat fungsi itu harus selalu muncul dalam setiap struktur sintaksis? Apakah setiap fungsi harus selalu diisi oleh kategori tertentu? Untuk menjawab semua itu, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, dapat dilihat pada kalimat pergilah si Ahmad ke Medan. Kalimat ini mempunyai susunan fungsi P, S, dan K. Dengan demikian, pertanyaan pertama sudah terjawab bahwa urutan struktur sintaksis tidak selalu berurutan SPOK, bisa PSOK, bisa PSK, dan yang lain-lain. Dari contoh ini juga dapat menjawab pertanyaan kedua, bahwa tidak semua keempat fungsi sintaksis selalu muncul dalam struktur kalimat. Mengenai pertanyaan ketiga, apakah setiap fungsi harus selalu diisi oleh kategori tertentu? Menurut ahli tata bahasa tradisional, bahwa fungsi subjek harus selalu diisi oleh kategori nomina atau kata sifat. Fungsi predikat harus diisi oleh kata yang berkategori verba atau kata kerja. Fungsi objek harus diisi oleh kata yang berkategori adverbia. Namun demikian, tidak semua bahasa dapat memenuhi persyaratan tersebut. Seperti halnya bahasa Indonesia, bukankah dalam bahasa Indonesia tetapi benar jika dikatakan dia guru, padahal sebetulnya kalau harus memenuhi persyaratan di atas, maka struktur kalimatnya harusnya dia adalah guru. Yang ketiga ada sintaksis bahasa Arab. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengaturan antara kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu. Bahkan hubungan itu tidak hanya menimbulkan struktur dan makna gramatikal saja, tapi juga mempengaruhi baris syakal akhir masing-masing kata yang kemudian disebut dengan i'rab. Yang pertama ada fungsi-fungsi sintaksis bahasa Arab. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa fungsi sintaksis disebut juga dengan jabatan atau fungsi kata dalam kalimat. Dalam bahasa Arab, jabatan atau fungsi kata itu diklasifikasikan sesuai dengan jenis i'rabnya. Adapun fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab sesuai dengan jenis i'rabnya terbagi pada 3. Yang pertama ada al-marfu'at atau isim yang dibaca rofa kalau dalam ilmu nahwu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-marfu'at adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris syakal atau akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab rofa. Di antara fungsi-fungsi dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada isim kana, khobar ina, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, dan ada tawabi kalau dalam ilmu nahwu. Yang kedua ada mansubat atau isim-isim yang dibaca rofa dalam ilmu nahwu. Yang dimaksud dengan al-mansubat adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris syakal akhir setiap fungsi tersebut beri'rab nasab. Fungsi-fungsi dimaksud
adalah sebagai berikut. Khobar kana isim ina maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, hal, tamyiz, istisna, masdar, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada al-majrurat. Yang dimaksud dengan al-majrurat adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris atau syakal akhir setiap fungsi-fungsi tersebut beri'rab jar. Jenis-jenis fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada majrur bi harfi jar, yang kedua ada majrur bil idofah, yang ketiga ada tawabi. Pada asalnya tawabi bukanlah termasuk fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab karena posisinya dalam kalimat hanya mengikuti salah satu fungsi-fungsi sintaksis tersebut. Dengan demikian tidak memiliki i'rab yang pasti karena sangat tergantung pada i'rab atau fungsi yang diikutinya. Fungsi-fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada na'at atau sifat, yang kedua ada atop, yang ketiga ada taukid, dan yang terakhir ada badal. Kemudian muncul pertanyaan, apakah masing-masing i'rab fungsi-fungsi di atas hanya satu bentuk? Seperti rofa hanya berbentuk domah, dan nasab hanya berbentuk fathah, dan jar hanya berbentuk kasroh, ataukah masing-masing memiliki bentuk atau model yang beragam? Hanya satu. Demikian juga bentuk nasab dan jar beragam. Yang pasti kita tidak bisa menjawab ya beragam. Bentuk rofa tidak hanya satu, demikian juga nasab dan jar. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan secara singkat model-model i'rab fungsi-fungsi yang dimaksud di atas. Yang pertama ada i'rab rofa. I'rab rofa ada 4 macam. Yang pertama ada domah. Domah pada i'rab rofa berada pada yang pertama isim mufrad. Contohnya Al-Qur'anu kalamullah. Yang kedua ada jamak taksir. Contohnya hum rasulullah. Yang ketiga ada jamak muannats salim. Contohnya hunal mu'amanatun shodiqotun. Yang keempat ada fi'il mudhari lam yatasil bisyai'un. Contohnya yanzulu minas sama'i ma'an. Yang kedua ada al-wawu. Al-wawu dalam i'rab rofa berada pada 2 tempat. Yang pertama ada jamak mudzakkar salim. Contohnya qad aflahal mu'minun. Yang kedua ada asmaul khamsah. Contohnya min haitsu amrohum abuhum. Yang ketiga ada alif. Alif dalam i'rab rofa berada pada 1 tempat. Yang pertama isim tasniyah. Contohnya hadzani kitaban. Yang keempat ada nun. Nun dalam i'rab rofa berada pada 1 tempat, yaitu af'alul khamsah. Contohnya ya'malunan nasus sahru. Yang kedua ada i'rab nasab. I'rab nasab ada 4 macam. Yang pertama fathah. Fathah dalam i'rab nasab berada pada 2 tempat. Yang pertama isim mufrad. Contohnya arsalallahu rasulan. Dan yang kedua ada jamak taksir. Contohnya karamallahu al-anbiya. Yang kedua ada alif. Alif dalam i'rab nasab berada pada 1 tempat. Yang pertama yaitu asmaul khamsah. Contohnya au ilaihi akhahu. Yang ketiga ada kasroh. Kasroh dalam i'rab nasab berada pada 1 tempat, yaitu jamak muannats salim. Contohnya la tankihul musyrikat. Yang keempat ada ya. Ya dalam i'rab nasab berada pada 2 tempat. Yang pertama ada isim tasniyah. Contohnya akramal waladil walidayhi. Yang kedua ada jamak muannats salim. Contohnya wabishrul mu'minin. Yang kelima ada hadzfun nun. Hadzfun nun dalam i'rab nasab berada pada 1 tempat, yaitu af'alul khamsah. An taqulu ma la taf'alun. Asal dari lafaz taqulu yaitu taquluna. Yang ketiga ada i'rab khafad atau jar. I'rab khafad ada 3 macam. Yang pertama kasroh. Kasroh dalam i'rab khafad berada pada 3 kalimat. Yang pertama isim mufrad. Contohnya hadza linnasi.
Yang kedua ada jamak taksir, contohnya li ashabil jannah. Yang ketiga ada jamak muannas salim, contohnya wa qala lil mu'minati. Yang kedua ada ya. Ya dalam i'rab khafad berada pada 3 tempat. Yang pertama isim tasniyah, contohnya ma anfaqtum min khairil falauddin. Yang kedua ada falal walidain. Yang kedua ada jamak muannas salim, contohnya fannarulil kafirin. Yang ketiga ada asmaul khamsah, contohnya wa qala li akhika annahu hadirun. Yang ketiga ada fathah. Fathah dalam i'rab khafad berada pada satu tempat, yaitu sigot muntal jumu, contohnya lilladzi yubakata mubarakan. Yang kedua ada kategori sintaksis bahasa Arab. Kategori sintaksis bahasa Arab dibagi kepada 3, yaitu isim, nomina, fi'il, verba, dan huruf preposisi. Ketiganya disebut dengan aksamul kalimat atau jenis-jenis kalimat. Dapat dipastikan bahwa semua fungsi sintaksis bahasa Arab di atas adalah berkategori isim. Namun demikian, sering juga ditemukan kata berkategori fi'il, tetapi hal ini sudah berbentuk jumlah atau kalimat. Contohnya seperti Zahaba Ahmadu ilal madrasati. Zahaba merupakan bentuk kalimat fi'il. Ahmadu merupakan bentuk kalimat isim. Ilal madrasati, ila merupakan huruf, al madrasati merupakan objek atau tempat. Yang ketiga, hubungan tataran sintaksis bahasa Arab. Hubungan sintaksis bahasa Arab melahirkan apa yang dikenal dengan jumlah, dan jumlah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada jumlah ismiyah, dan yang kedua ada jumlah fi'liyah. Bahasa Inggris hanya mengenal jumlah ismiyah dan tidak terdapat jumlah fi'liyah. Sementara itu, dalam bahasa Arab ada juga yang disebut dengan semi jumlah atau syibhul jumlah. Secara sederhana, yang dimaksud dengan jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata isim. Dengan kata lain, kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, subjek dan predikat. Sebaliknya, yang dimaksud dengan jumlah fi'il ialah setiap kata yang dimulai dengan kata fi'il, atau dengan kata lain setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Sementara itu, yang dimaksud dengan syibhul jumlah adalah kalimat yang tersusun dari jar, majrur, dan dzarab mudhof ilaih. Dipastikan bahwa hal yang pokok dalam sebuah kalimat bahasa Arab adalah mubtada dan fi'il. Sementara itu, kalau ada mubtada pasti ada khobar. Demikian juga pada fi'il. Jika fi'ilnya ada, maka pasti ada fa'il. Kemudian ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana dengan maf'ul bih, istisna, tamyiz, hal, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq? Semua fungsi tersebut bergantung kepada fi'il dan fa'il. Namun demikian, adanya fi'il dan fa'il tidak selalu membutuhkan fungsi-fungsi di atas. Misalnya maf'ul bih, istisna, tamyiz, dan lain-lain. Yang keempat ada kala sintaksis dan jumlah fi'liyah. Jenis kala atau masa yang terkandung dalam kata atau kalimat ditentukan oleh fi'il yang dipakai dalam kalimat tersebut. Kala atau masa dimaksud dapat berupa masa yang sudah berlalu atau fi'il madi, dapat berupa masa sekarang dan akan datang atau yang sering disebut fi'il mudhari, dapat berupa masa yang akan datang atau yang sering disebut dengan fi'il amar atau kata perintah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.